masih sehat ya. Oke, Bapak absen dulu. Namun sebelum saya absen, dipimpin berdoa untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Doa banyak doa berdoa seperti doa berdoa hingga akhir doa. Selanjutnya Bapak absen Abdillah Ramadhani absen, Aida Fitri, Andre Indra tidak ada, Sandy Arli, Sofia, Umus, Tina Azmi, Yahya, Zibrilia. Oke, baik. Hari ini kita memasuki bab 4. Materinya yaitu terkait dengan fikih, dakwah, khotbah, dan tabligh. Namun sebelumnya itu kita telah mempelajari terkait dengan kompetisi dalam kebaikan. Ada yang masih ingat apa itu kompetisi dalam kebaikan? Ya, silakan. Itu berlomba dalam kebaikan. Beri aplaus untuk Mas Fanta. Bagus. Itu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, kita berbuat baik itu kita berlomba-lomba ya, paling terdepan maksudnya, bukan berlomba-lomba dalam hal keburukan. Juga termasuk dalam kompetisi, maksudnya dalam kompetisi dalam hal kebaikan. Kalau ditanyakan terkait dengan materi yang kemarin, tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita masuk materi bab keempat ya. Materinya terkait dengan dakwah, khotbah, dan tabligh. Nanti Bapak akan bagi kelompok. Namun sebelum dibagi kelompok, akan saya beri materi sedikit terkait dengan dakwah, khotbah, dan tabligh. Yang pertama itu adalah dakwah ya. Dakwah itu adalah penyampaian informasi kepada khalayak umum. Khalayak umum. Orang yang memberi dakwah disebut dai. Khotbah itu juga menyampaikan kepada umat. Bedanya dengan dakwah, khotbah ini waktunya tertentu. Khotbah itu waktunya ada hari Jumat, Idul Adha. Tabligh itu yang menyampaikan namanya mubaligh. Kapan penyampaian tabligh? Tabligh itu bisa dilaksanakan kapanpun. Hampir sama kayak dakwah. Untuk lebih jelasnya materi ini, silakan kalian bentuk kelompok. Bebas atau saya tunjuk? Bebas. Kelompoknya bebas, maka silakan duduk berkelompok. Baik, ini sudah terbentuk kelompok ya. Kelompok, Bapak akan catat kelompok satu berubah. Kelompok 2 materinya tentang tabligh. Kelompok 3 tentang dakwah. Kelompok 4 tentang baik, mohon perhatian untuk disimak terlebih dahulu terkait dengan lebih penjelasan terkait dengan khotbah, dakwah, tabligh atau tabligh, dakwah, dan khotbah. Siapa yang bisa membaca dalil?
baca dalilnya tentang Oke, baik, bagus. Kita Rasulullah itu diingatkan sudah jelas jalan kebenaran. Barang siapa yang mau mengikuti jalan kebenaran itu, ya maka dia adalah golongan orang-orang yang selamat. Bagi yang tidak mau, maka dia tergolong adalah orang-orang yang tidak selamat. Tahu dulu tempat kembali itu maksudnya adalah neraka. Ini terkait dengan perintahnya khutbah. Perintahnya khutbah itu menyebarkan atau menyampaikan ajaran agama Islam. Nomor 1 terkait dengan khutbah, nomor 2 tabligh, nomor 3 dakwah, dan nomor 4 dalilnya. Oke, bisa dicari, silakan. Cari di bagaimana dengan kendala? Keempat, bagaimana ada kendala? Ya. Bisa dicari dalil-dalilnya. Pakai sadar. Kelompok 2 bagaimana? Aman. Ada kendala? Tidak. Kelompok 4 dan kelompok 3? Aman. Ada kendala? Akan untuk dipresentasikan kelompok 1. Kelompok 1 materinya adalah khutbah. Kelompok yang lain nanti silakan menyimak dan boleh bertanya. Ya. Kelompok yang lain silakan disimak. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang khutbah. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan mengenai kesatuan khutbah, tabligh dan dakwah. Kelompok kami mengangkat tema mengenai khutbah. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Rosi Sanusi yang bersedia meluangkan waktunya untuk kami. Langsung saja masuk ke dalam presentasi yang akan dibacakan oleh kami. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian khutbah. Khutbah yaitu bermakna memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslimin dengan cara dan unsur tertentu yang jelas kaitannya dengan sah atau tidaknya ibadah. Orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khatib. Nah, yang kedua ada syarat khatib. Pertama, Islam yang sudah balik dan beramal sehat. Kedua, mengetahui syarat, rukun dan sunnah khutbah. Ketiga, suci dan hadas, baik badan maupun pakaian serta alatnya berhukum. Empat, takbir dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya akan memberitahu peraturannya. Jadi peraturannya yaitu saya akan menanggapi 2 pertanyaan saja, tidak boleh lebih. Jadi apakah ada pertanyaan? Ayo, angkat tangan. Ya. Saya. Dan di dulu. Oke. Pertanyaan saya, apa perbedaannya
tablik dengan khotib. Tablik dengan khutbah. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Yati. Jadi, perbedaan khutbah dan tablik itu khutbah merupakan ceramah atau pidato yang berisi nasihat dan wasiat keagamaan yang disampaikan kepada jemaah. Khutbah memiliki syarat dan rukun yang harus diperhatikan. Sedangkan tablik adalah kegiatan menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Tablik tidak memiliki rukun seperti khutbah. Gimana Mas? Jadi Ya. Lanjut. Apa saja tugas dari seorang khotib? Apa saja? Tugas seorang khotib dalam menyampaikan hal yang makruf atau kebaikan kepada audiens atau jamaah-jamaah dan juga menyampaikan dalil yang ada dalam Al-Quran secara gamblang dan mudah dipahami oleh jamaah selanjutnya, dan juga mengajak hal-hal yang menuju ke dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, dan juga mengajak menghindari ajaran suatu ajaran yang dilarang oleh agama. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk bagus ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan. Oke, saya akan memberikan penguatan terkait dengan jawaban dari kelompok 1 yang ditanyakan oleh Mas Dandi terkait dengan perbedaan tablik dengan khotbah. Ya, tadi sudah dijawab oleh kelompok 1 dan itu betul. Saya salah. Ya. Jadi saya beri penguatannya bahwasannya kalau tablik itu bisa dilaksanakan atau dikerjakan kapanpun ya, tidak mengenal waktu, bisa siang malam bebas waktunya. Kalau khotbah itu waktunya tertentu khusus. Tadi disebutkan waktu sholat Jumat, sholat hari raya, 2 hari raya, sholat sederhana, sholat minta hujan dan sebagainya, stok minta hujan. Oke, jadi orang yang menyampaikan tablik itu disebut mubaligh. Sementara orang yang berkhutbah itu disebut khotib. Itu pertanyaan dari Mas Dendi kelompok 4. Terus pertanyaan dari Mbak Asila. Juga khotib itu. Saya hanya menambahkan, tugasnya khotib itu ya berdakwah sesuai dengan arahannya. Syarat-syaratnya adalah laki-laki, terus sudah balik, namanya Islam, terus sehat akal istilahnya, terus mengetahui waktu berkhotbah, waktunya berkhotbah mengetahui, terus memenuhi syarat berkhotbah. Ada khotbah pertama, ada khotbah. Jadi kalau begitu silakan kalian kembali ke tempat duduknya semula. Namanya LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ini jadi silakan diisi. Sini ada nama, ada kelas, dan ada nomor absen. Silakan di
Bapak maju, saya maju depan. Kesimpulan yang dibaca salah satu. Saya Pak. Silakan. Ajaran Islam menyeru kepada setiap umat Islam untuk menjadi pelaku amar ma'ruf nahi mungkar dengan arif dan bijaksana, sehingga kehidupannya mampu memberi kebaikan pada diri sendiri atau orang lain. Salah satu cara untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dengan khutbah, tabligh dan dakwah sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala yang berlandas pada Al-Qur'an dan hadis. Oke, baik. Kesimpulannya adalah kita dalam ajaran Islam itu tidak boleh dalam penyampaian itu secara kasar. Nah, harus amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf itu mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang buruk. Nah, kalau ada keburukan diingatkan. Contoh waktunya sholat, teman kalian tidak segera beranjak sholat, kalian ingatkan. Ayo mas, mbak sholat, itu termasuk kategori dakwah. Kalau dalam satu kelas ini kalian menyampaikan cara keras, itu dalam kategori tabligh. Nah, karena pendengarnya banyak. Nah, kalau khusus dan tidak ada pertanyaan, waktunya khusus, itu adalah khotbah. Sampai sini bisa dipahami ya. Dan bisa membedakan mana yang menyampaikan Islam secara bagus dan mana yang kurang bagus. Apalagi pada saat sekarang ini banyak orang yang menyampaikan Islam dengan cara yang kasar, omongannya kasar, itu tidak benar. Maka penyampaiannya harus sopan santun. Tidak boleh bentak-bentak, harus sopan santun. Oke, untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa mengerjakan tugas rumah yang ada di buku LKS, uji kompetensi halaman 45. Nah, itu bisa dikerjakan yang poin A dan B. Ada pilihan ganda dan goyang. Dan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini memberikan ilmu yang barokah, bermanfaat bagi dunia wal akhirah. Saya iri kalau lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.